panggilkan Dodit. Ketika melihat alam seperti ini, aku ingat film Titanic. Jack memeluk Rose, angin berhembus. Tarara, tarara, tarara. Woo! I'm the king of the world. Mas. Ini bukan kutub utara. Kau bantu dayung sini, kita tenggelam ini, cepat. Ini loh. Kau naik perahu tidak bayar, mau king the world apa? Dayung yang kuat, dayung. Idris Sardi, engkau hanya satu dan satu-satunya. Selamat malam para omnivora. Sudah makan apa hari ini? Dari sekian komik, guys, saya merasa saya adalah komik yang paling berkompeten untuk membahas lingkungan hidup. Walaupun saya guru musik, tapi gelar sarjana saya itu pendidikan geografi. Saya lulus dengan predikat sangat memuaskan, 14 semester. 7 tahun, puas saya. 7 tahun itu kalau dijadikan anak, itu sudah TK kelas 0 besar yang tidak naik 1 kali. Lingkungan hidup. Ada 2 unsur lingkungan hidup, ada biotik dan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan fisik yang tidak hidup, terdiri air, tanah, udara. Tapi semua berubah sejak negara api menyerang. Unsur biotik adalah unsur hidup. Dari makhluk kecil tidak kasat mata hingga makhluk besar kasat mata. Artinya dari makhluk hidup mikroskopis hingga makhluk hidup makroskopis. Gokil. Lingkungan hidup mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Dari seniman dipengaruhi, karya-karya seniman dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Gesang tinggal di lingkungan Bengawan Solo. Lagu yang dihasilkan Bengawan. Lagu keroncong susah ya. Bengawan Solo. Sudah. Gombloh. Lahir di Jombang. Jombang itu lingkungan sawah dan pesantren. Lagu yang dihasilkan lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Religius sekali. Tapi yang jadi pertanyaan adalah pencipta lagu ini lahir di mana dan ada di lingkungan apa? Cinta satu malam, betapa indahnya cinta satu malam buatku melayang. Kira-kira lingkungan apa yang memberikan cinta dalam tempo satu malam? Cie, pesan moral. Hifsi Hoir. Saya itu tidak punya keresahan sama Hifsi, nanti saya dikira antagonis. Saya itu cocok loh sama Hifsi. Kami itu punya banyak kesamaan. Sama-sama bau. Terus terang kakinya Hifsi itu bau. Tapi kaki saya lebih bau. Hifsi itu kami sekamar, dia itu pintar menyembunyikan bau sepatu. Caranya sepatunya Hifsi itu dimasukkan sepatu saya. Saking baunya, kalau sepatu kami itu ditaruh di luar, itu orang buang sampah di situ.
saya itu sering diejek Hifsi, saya itu jarang mandi. Memang, saya kan orang Jawa yang memegang erat budaya Eropa, Hif. Mandi 2 kali sehari kampungan. Norak. Saya itu jangankan show gini ya, saya itu berangkat kerja aja saya nggak mandi kok. Saya mandinya di pom bensin, airnya lebih bersih. Hifsi itu tidak cocok menjadi presiden. Maaf loh Hif, bukannya saya antagonis. Memang battle itu ya gini. Masa saya nggak boleh marah? Battle man. No. Hifsi itu bicaranya aneh. Kalau dia jadi presiden itu nggak cocok. Selamat malam masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke. Saya prihatin akan korupsi. Kalian prihatin gak sih? Iya kalian. I love you. Hifsi itu ngatain saya ngondek. Padahal saya kan Hifsi itu, saya tuh lebih tua dari Hifsi. Saya masuk kuliah, Hifsi masih kelas 2 SMP. Hahaha. Tapi dia tuh nggak ada itu hormat-hormatnya sama saya sama sekali. Dia tuh manggil saya didodit gitu. Nggak pernah manggil mas atau kakang gitu. Kalau kamu Hif main ketoprak sama saya, main wayang orang, kamu itu manggil saya Kakang Prabu. Rodok tok tok Kakang Prabu, yo Anoman. Terima kasih Cak Dodit Mulyanto. Selamat malam Dodit. Nggih, Mbak Fenirus. Selamat datang kembali. Terima kasih. Ya hari ini agak menemukan lagi Dodit yang sebelumnya yang kita cintai bersama, yang dicintai para follower lo yang berapa jumlahnya sekarang? Udah nama berapa belas ribu? Saya nggak mau sombong Mbak Fenirus. Sebut, ini nggak sombong, ini kan fakta. Berapa? Kasihan anak-anak followernya. Kasihan yang lain ya. Kemarin, terakhir kan kemarin 38 berapa K? Kalau hari ini berapa? Sekarang 60K. Udah selipet ya. Ya kalau dari sisi materi gue lebih suka hari ini karena ada isinya gitu ya. Ada pesan pesan moral ya kan. Cuman nggak tahu gesturmu masih belum kembali seperti sedia kala. Gitu aja Dodit. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Fenirus. Dit. Ya Pak D. Ya. Biasanya selalu kamu pelan stepnya, tetapi ditunggu betul. Tapi sekarang kamu bisa membuktikan bahwa kamu ngomong cepat walaupun memang belibet. Ya, memang rada belibet. Secara garis besar nggak ada apa-apa. Tapi kalau kamu terus kemudian mau berubah dengan speed yang cepat, kamu harus benar-benar latihan kelenturan lidahmu. Kompor gas, Dit. Terima kasih Pak D. Itu dia Dodit. Gila. Yang Tyson suka itu. Dodit, kalau you naik motor, jangan, kalau dekat jangan naik motor. Buat lebih baik buat jangan polusi di Indonesia banyak. Kalau naik ojek. Kalau punya kaki, harus bersyukur jalan kaki. Jangan pakai motor. Ada kaki buat Terima kasih. bersyukur. Ya.